masa penantian. Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 10 dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dalam kitab Daniel ini dikatakan bahwa akan datang suatu masa di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami ujian atau penantian. Nah, tujuan daripada ujian ini atau penantian ini adalah untuk memurnikan iman pengiringan kita kepada Tuhan, atau dengan kata lain motivasi kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Apakah itu benar-benar murni di hadapan Tuhan atau ada hal-hal lain yang tidak dikehendaki Tuhan, sehingga dikatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan, dan bahkan dikatakan orang fasik tidak memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang benar-benar memiliki kemurnian hati dalam mengiring Tuhan, dia akan walaupun masuk dalam masa penantian itu, dia akan tetap bertahan, imannya tidak tergoncang. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa sisihkanlah sangat daripada perak, maka akan keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Nah, dalam kebenaran firman ini dikatakan bahwa sisihkanlah sangat daripada perak, maka akan muncul emas yang murni. Ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melewati satu masa fase di mana dikatakan diuji, mengalami ujian, mengalami penantian. Tetapi ini adalah tujuannya untuk memurnikan kita, untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Makanya kita sebagai orang yang percaya atau orang yang bijaksana akan memahami hal ini, mengerti bahwa ini adalah tujuan Tuhan supaya nanti gereja Tuhan boleh mengalami satu kedewasaan ketika Yesus datang sebagai mempelai laki-laki dan menjemput gereja sebagai mempelai perempuan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa akan digoncangkan iman percaya kita, akan mengalami satu ujian dalam hidup kita. Tetapi ketika diuji tidak akan mengalami goncangan, tetapi itu akan tinggal tetap imannya murni. Kalau ayat 28 dikatakan bahwa tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, yang tidak tergoncangkan ini adalah iman orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan itu akan mengalami satu proses untuk pengujian itu, namun tetap yakin dan tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan orang-orang yang mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat walaupun mengalami satu fase pengujian yang begitu keras atau begitu kuat, namun mereka tetap bertahan dan mereka akan muncul sebagai pemenang. Itu sebabnya marilah kita mengiring dan melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, motivasi dan tujuan untuk menyenangkan Tuhan, dan kita akan muncul sebagai pemenang. Dan kita dinyatakan bahwa sambaslah hai hambaku yang setia. Artinya bahwa ketika dalam ujian tantangan hidup tetap setia dengan tidak meninggalkan Tuhan dalam ujian-ujian yang dihadapinya. Terima kasih. Inilah firman kebenaran Allah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.